Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali di dalam program Arus Hayat Voice. Tema kita kali ini adalah memiliki kedudukan, hayat, kehidupan, nasib, dan kemuliaan yang sama dengan Kristus. Pembacaan Alkitab kita ambil dari Kolose pasal 3 ayat 1-4 yang berbunyi demikian. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam Kolose pasal 3 ayat 1-4, di sana Paulus menyiratkan bahwa kita dengan Kristus mempunyai satu posisi, satu hayat, satu kehidupan, satu nasib, dan satu kemuliaan. Di sini ada 4 hal yang kita miliki bersama dengan Kristus. Yang pertama, karena kita dengan Kristus mempunyai satu posisi, maka kita berada di tempat Dia berada. Posisi kita ialah di dalam Kristus. Karena kita di dalam Dia, maka kita ada di tempat Dia berada, yaitu di sebelah kanan Allah. Dalam Injil Yohanes kita diberitahu dengan jelas bahwa Putra berada di dalam Bapa. Ini berarti posisi Putra ialah di dalam Bapa. Karena posisi kita hari ini berada di dalam Putra, di dalam Kristus, maka kita pun berada di dalam Bapa. Jika kita berada di dalam Roh, barulah kita berada di dalam Kristus, di dalam Bapa, dan di dalam surga secara real dan di dalam pengalaman. Yang kedua, kita dengan Kristus juga memiliki satu hayat, yaitu hayat yang sama. Dalam ayat 3, Tuhan berkata bahwa hayat atau hidup kita tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Di dalam ayat 4, dia mengatakan apabila Kristus yang adalah hayat atau hidup kita. Hayat Allah adalah hayat Kristus. Dan hayat Kristus telah menjadi hayat kita. Kita dapat mengumumkan bahwa kita memiliki hayat yang dimiliki Kristus, yakni hayat yang tersembunyi di dalam Allah. Alangkah ajaibnya hayat ini. Hayat ini berbeda dengan hayat alamiah. Ciri pertama hayat Kristus adalah hayat yang disalibkan. Seorang saudari boleh jadi begitu sangat ramah, halus dan baik hati. Tetapi saat dihina atau ditekan, maka ia mungkin akan hancur dan menangis. Inilah hayat alamiah, bukan hayat yang disalibkan. Ketika Tuhan Yesus masih berada di bumi, Dia selalu menempuh hidup yang disalibkan. Walau dikritik, walau dihina dengan hebat, Dia tidak menangisi dirinya sendiri. Tetapi sebaliknya, Dia dapat berkata, Bapa, aku bersyukur bahwa ini adalah menurut kehendak-Mu. Saudara-saudari, kalau kita benar-benar mengenal hayat ini, kita tidak akan menangis bila kita dihina. Sebaliknya, kita akan bersyukur kepada Tuhan, bahkan memuji Tuhan. Ciri kedua dari hayat Kristus ialah hayat yang dibangkitkan. Hayat ini tidak dapat ditekan oleh apapun, termasuk maut. Hayat alamiah seorang saudari ingin menangis ketika ia dikritik karena cara membersihkan ruang sidang mungkin. Tetapi bila ia hidup oleh hayat kebangkitan,
maka ia tidak akan terganggu jika ada orang yang mengkritik pekerjaannya. Ciri ketiga dari hayat Kristus ialah hayat yang tersembunyi di dalam Allah. Jika kita melayani dengan hayat ini, kita tidak ingin dilihat oleh orang. Sebaliknya, Anda lebih suka melayani dengan diam-diam. Hayat alamiah kita suka dengan penonjolan diri. Poin yang ketiga, kita dengan Kristus memiliki satu kehidupan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita mempunyai satu kehidupan dengan Kristus secara real dari hari ke hari, maka apapun yang kita lakukan, Dia juga melakukan. Sebagai contoh, jika kita marah dan Kristus tidak marah, berarti kita tidak mempunyai satu kehidupan dengan Dia pada waktu itu. Kita tidak selaras dengan Dia. Jika kita tidak marah-marah karena kita hidup bersama Kristus, kita adalah satu dengan Dia dalam hayat dan kehidupan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4, Paulus menyuruh kita untuk mencari hal-hal yang di atas dan memikirkan hal-hal yang di atas. Ini sebenarnya adalah masalah kehidupan kita. Poin yang keempat, yang terakhir. Kita juga memiliki satu kemuliaan dan satu nasib dengan Kristus. Tuhan Yesus sekarang berada di dalam kemuliaan, tetapi dengan cara yang tersembunyi dari manusia. Pada suatu hari, Kristus akan berada di dalam kemuliaan secara terbuka, yaitu secara nyata. Kemudian setiap orang di bumi akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus berada dalam kemuliaan secara terbuka. Pada akhirnya, kita akan memiliki satu nasib dan kemuliaan dengan Kristus. Saat kita berada di dalam kemuliaan, kita akan lupa diri kita karena sukacita dan kegembiraan yang luar biasa memuji-muji Tuhan kita. Kita dapat memiliki satu kedudukan, satu hayat, satu kehidupan, satu nasib, dan satu kemuliaan dengan Kristus hanya karena kita adalah satu roh dengan Dia. 1 Korintus pasal 6 ayat 17 berkata, tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Puji Tuhan, kesatuan yang penuh berkat dengan Kristus. Oleh Pak Pengkhotbah dan semoga menjadi terang bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, sebelum kita tinggalkan tempat ini, biarlah Bapak Gembala membawakan kita dalam doa. Kepada Bapak dipersilahkan. Haleluya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami adalah satu roh dengan-Mu. Kami dapat memiliki satu kedudukan, satu hayat, satu kehidupan, dan satu nasib kemuliaan yang sama dengan-Mu. Ya Tuhan, bimbing kami hidup bukan oleh hayat alamiah kami, tetapi oleh hayat-Mu yang tersalib, dibangkitkan, dan tersembunyi bersama-Mu di dalam Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua.